Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla setelah menamatkan 2 kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 1 dan jilid 2. Maka pada hari ini kita akan masuk kitab berikutnya, yaitu ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 3. Ini memberi makna sudah 60 pelajaran kita telah dengar. 60. Sebab setiap buku mengandungi 30 pelajaran. Pelajaran pertama Quran, pelajaran kedua hadis, Quran hadis, Quran hadis. Setiap buku ada 15 pelajaran tentang ayat-ayat Quran, 15 pelajaran tentang hadis-hadis Nabi. Itu satu buku. Ini memberi isyarat, ini menunjukkan 2 buku sebelumnya, maknanya kita telah kenal, memahami tafsiran 30 topik yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran dan 30 topik yang berkaitan dengan hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan berpegang teguh kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi, kita akan terselamat daripada kesesatan. Ini jaminan Allah melalui sabda Nabi. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Oleh sebab itu memahami Quran dan sunnah sangat mustahak. Lebih-lebih lagi memahami topik yang akan kita bahas pada pagi ini. Ummatan wasata. Umat Islam adalah ummatan wasata. Apa makna wasata? Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan bila kita betul-betul memahami kuliah pagi ini, kita tidak akan mudah disesatkan oleh pihak-pihak tertentu. Lebih-lebih lagi pada zaman ini, bermacam-macam ajaran sesat berkembang dengan pesat. Sebagaimana yang kita baca di dalam media sosial. Okey, kita fokus. Pembahasan kita tentang ummatan wasata berlandaskan surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 143 saja. Satu ayat saja.
tapi pemahamannya cukup mantap. Kalau kita faham. Tapi kalau tidak faham, sangat berbahaya. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca sedikit dari ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Okey, itu sebagai pembukaan. Karena pelajaran kita pada hari ini ada sekian muka surat, sampai 10 muka surat. Dan Ustaz yakin semua kita tanpa kecuali telah baca pun sejak tadi malam atau pagi tadi. Ustaz akan jelaskan garis besarnya saja. Tak perlu baca. Bismillah. Langsung kepada tafsiran ayat. Muka surat 2. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat wasata, yaitu umat yang adil dan pilihan. Walaupun wasata itu maknanya pertengahan, itu terjemahan word by word. Wasata. Syirqul Awsat, Timur Tengah. Kalau di Indonesia, pengadil itu dipanggil wasit, yakni orang tengah yang akan menentukan gol atau tidak. Itu namanya wasit, orang tengah yang kita panggil dengan pengadil dalam mana-mana pertandingan. Wasit dari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami telah jadikan agama kamu, hai Muhammad, agama yang kamu bawa itu untuk disampaikan kepada umatmu, agar kamu dan umatmu menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Itu literal translation. Tetapi menurut terjemah maknawiyah, wasata dengan makna adulan wa khiyar. Adulan maknanya adil, khiyar pilihan. Jadi wasata dengan makna adulan, agama yang adil, makna adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wasata, makna asalnya pertengahan, tapi juga makna khiyar, agama yang terbaik, agama pilihan, agama contoh,
Yes. Itu makna wasata. Sebabnya jika kita mengaku sebagai Muslim, beragama Islam, kita mesti pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu maksud adil. Kita hendaklah menjadi insan contoh dalam masyarakat yang akan diikuti oleh orang-orang lain. Bukan perosak agama. Dadah pada kita, rasuah pada kita, banyak bercerai pada kita, sangat bercanggah dengan makna ummatan wasata. Keberadaan kita dalam Islam membuat imej Islam jadi cantik. Bukan merosakkan imej Islam. Penjudi, perasuah, banyak cerai, dadah, rasuah melanda umat Islam. Ringkasnya, itulah jenis-jenis manusia yang tidak Islamik. Yang kalau di Indonesia dipanggil dengan Islam KTP, KTP, kartu tanda penduduk. Yang kalau di Malaysia barangkali dipanggil Islam IC. Dalam IC saja Islam agamanya. Tapi kelakuannya kadang-kadang lebih teruk dari orang kafir. Pembohong, perasuah, bercakap kasar. Jika ditanya mengapa? Jawabnya senang saja. Tak faham Quran. Tak faham apa yang Allah maksudkan. Umat yang adil maknanya umat yang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan umat pilihan pula dapat diartikan dengan umat contoh atau umat teladan. Itu dia agama Islam yang sebenar. Makna asal wasata adalah pertengahan. Karena umat Islam adalah umat pertengahan di antara ifrat dan tafrid. Apa pula Pak Ustaz ifrat dan tafrid? Ifrat maknanya ghulu, melampau. Tafrid maknanya taksir, kurang. Ustaz buat contoh mudah. Dia orang Islam, tapi ifrat, melampau. Sehari-harian salat saja kerjanya. Isteri tidak dilayan, anak-anak tidak dilayan. Salat saja. Puasa saja tiap hari. Qiyamul lail sepanjang malam. Isteri tidak digauli. Puasa setiap siang. Tidak pernah makan bersama keluarga. Ingat, itu bukan baik. Itu bercanggah dengan makna wasata. Karena Islam menuntut, selain kamu laksanakan perintah Allah, kamu juga ada kewajiban melaksanakan tanggungjawabmu terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap jiran tetangga, terhadap ibu bapa. Seperti nampaknya macam baik, salat saja, zikir saja, melingkar saja macam ular sawa di rumah, tidak mau cari rezeki. Istri yang bernukus lumus mencari rezeki. Suami macam itu bukan dari kalangan ummatan wasata. Wasata dengan maknanya adil. Bila masuk waktu salat, salat. Bila selesai salat, cari rezeki. Karena di pundaknya ada kewajiban menyara
keluarga. Bila ada gotong royong dalam masyarakat, ikut gotong royong, bersihkan kampung. Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Islam bukan agama hantam kromo. Itu ifrat, juga tak boleh tafrid. Tafrid ini taksir, iaitu kurang dari batas yang dituntut. Salat memang salat, tapi ikut dan. Bila ingin salat, salatkan paling kurang 5 waktu. Kadang-kadang buat 2 waktu. Kadang-kadang buat 3 waktu. Ikut suka-suka hati. Itu namanya taksir. Melampau tak boleh, kurang pun tak boleh. Buat secara adil, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita teruskan. Jadi Islam yang paling baik dan ideal ialah wasata. Lihat muka surat 3. Ingat ya, Ustaz tidak baca. Tapi Ustaz akan jelaskan, karena Ustaz sudah baca dan tak perlu diulang baca, cuma jelaskan. Jadi umat Islam yang paling baik adalah ummatan wasata, iaitu pertengahan dalam segala hal, termasuk dalam urusan akidah, termasuk dalam urusan ibadat, termasuk dalam urusan akhlak, dan dalam segala aspek kehidupan. Seorang sahabat pernah dilaporkan oleh bapa mertuanya bahwa sahabat tersebut yang bernama Abdullah bin Amru bin As tidak lagi melayan istrinya. Jadi bapa mertua Abdullah ini melaporkan pada Nabi bahwa menantunya yang bernama Abdullah bin Amru bin As saban malam qiyamul lail, tidak lagi bergaul dengan istri. Setiap siang berpuasa, tak pernah makan bersama keluarga. Lalu Nabi panggil Abdullah. Singkatnya, sabda Nabi, aku difahamkan kamu begini dan begitu. Tiap hari berpuasa, tiap malam semalam-malaman qiyamul lail, tidak lagi bergaul dengan istri. Abdullah menjawab, benar ya Rasul, sebab saya mengharap nikmat nanti di dalam syurga, bukan di sini. Coba dengar apa kata Nabi. Ya Abdullah, inna lillahi alaika haqqa. Wa anna li ahlika alaika haqqa. Wa li jasadika haqqa. Wahai Abdullah, jangan kau buat begitu. Memang Allah ada hak yang mesti kau tunaikan. Istrimu juga ada hak yang mesti kau tunaikan. Malah dirimu juga ada hak yang mesti kau tunaikan. Yang apabila ngantuk, bawa tidur. Apabila letih, bawa rehat. Apabila lapar, bawa makan. Oleh sebab itu, kamu jangan berpuasa kecuali 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan.
Abdullah menjawab, tapi saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Jawab Nabi, okey, kalau mampu, puasa Senin dan Kamis setiap minggu. 2 hari dalam 7 hari. Abdullah menjawab lagi, tapi saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Jawab Nabi, kalau kau mampu, buatlah puasa Nabi Daud. Puasa selang-selang hari. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Begitu Abdullah bin Amru ibn al-As menjawab, tapi saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi singkat? La fadla min hadha. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa selang-selang hari. Itu sebabnya nasihat Ustaz, bagi yang suka mengamalkan puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tolong pahami hadis ini. Tidak pernah datang dari Nabi mesti puasa sebulan, bulan Rajab. Puasa sebulan dalam bulan Sya'ban, tak pernah ada. Dan itu dah dianggap melampau. Tapi itu kan baik Pak Ustaz. Jawaban macam itu tu menunjukkan orang itu tak faham. Bagi kita, tidak ada yang lebih baik daripada ajaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini telah muncul bermacam-macam ajaran. Bila kamu berjalan di depan Rasul yang sedang berjalan dengan tuan gurumu, Rasul mengambil jalan kanan, tuan gurumu mengambil jalan kiri. Kamu mesti ikut guru, jangan ikut Rasul. Ajaran itu sudah viral sekarang. Semua orang memperkatakan tentang sangat tidak wajar ajaran itu muncul hari ini. Ini di antara ciri-ciri dekat kiamat. Itu sebabnya memahami konsep ummatan wasata sangat mustahak. Hatta imam kita, Imam Asy-Syafi'i berkata, bila pendapat aku bercanggah dengan sabda Nabi, campak olehmu pendapatku ke tembok. Ikut Nabi. Nah, hari ini ada orang yang mengajar kita, ikut tuan guru, jangan ikut Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana nasib orang-orang yang tak dengar ceramah seperti ini? Panduan dari Al-Quran. Apa maksud ummatan wasata? Kata Nabi, la fadla min hadha. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud. Kalaupun mau puasa selang-selang hari. Namun tiap hari, no. Kecuali ada hari-hari yang disuruh agar berturut-turut, yaitu puasa hari putih namanya, 13, 14, 15, itu datang dari Nabi. Coba perhatikan kata-kata ulama zaman silam. Wahab bin Munabbih berkata, Inna likulli syai'in tarafain wa wasata. Fa idza amsaka bi ahadit tarafaini mala al-akhir wa idza amsaka bil wasat i'tadala at-tarafain. Fa alaikum bil awsat min al-asya'.
Sebelum kita baca ini, kita baca dulu apa kata Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling pakar dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik adalah pertengahan. Pertengahan dengan makna adil dan pilihan. Kemudian Wahab bin Munabbih pernah berkata, segala sesuatu itu ada tepiannya. Segala sesuatu ada tepiannya. Segala sesuatu ada tepiannya. Tepian kanan dan tepian kiri. Setiap sesuatu ada dua tepian. Tepian kanan dan tepian kiri. Bila kamu berada di tepian kanan, bermakna kamu cenderung pada kanan. Bila kamu sedang berada di tepian kiri, bermakna kamu sedang berada di tepian kiri. Tapi bila kamu berada di tengah-tengah, itu bermakna ambillah yang di tengah. Sebab itulah pertengahan segala sesuatu. Segala sesuatu ada dua tepian. Tepian kanan, tepian kiri. Bila kamu ambil tepian yang sini, bermakna kamu cenderung ke kanan. Bila kamu pergi ke sini, bermakna kamu cenderung ke kiri. Oleh sebab itu, ambillah yang di tengah-tengah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ini kata-kata Wahab bin Munabbih. Sebabnya salafus salih berkata, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi naz'atan. Imma ila tafrid wa taqsir wa imma ila mujawazati al-ghulu wa la yubali bi ayyihima zafar. Tidak ada satu pun perintah daripada Allah. Tidak ada satu pun perintah yang datang daripada Allah kecuali mesti ada padanya dua macam gangguan syaitan. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak ada satu pun arahan daripada Allah kecuali mesti ada gangguan dari syaitan. Sama ada hendak bawa kita ke kanan atau ke kiri. Ke kanan dengan makna tafrid tadi, melampau batas, keras tak menentu. Atau ke kiri, taksir, longgar. Lalu kata salafus salih, setiap arahan yang datang daripada Allah senantiasa di tengah. Yang di tengah ini namanya wasata. Dalam kamu ingin mengamalkan Islam secara wasata, pertengahan, dengan makna adil dan pilihan, kamu mesti akan berhadapan dengan gangguan syaitan. Dia akan berusaha membawa kamu sama ada ujung sini atau ujung sana. Ujung sini melampau, ujung sini kurang dari batas yang dituntut. Lalu apa kata salafus salih? Wala yubali ba'yihima zafar. Syaitan tak kisah. Syaitan tak kisah. Kamu hendak cenderung ke sebelah kanan ke atau sebelah kiri, syaitan tak kisah. Dengan kata lain, syaitan sudah berpuas hati. Mengapa syaitan mau bawa ke sini dan ke sana? Supaya kita jangan berada di tengah-tengah. Sebab yang di tengah ini arahan Allah.
yang kita panggil wasat. Cuma Ustaz tak beritahu, untuk menjadi muslim muslimat yang wasata dengan makna adil. Adil dengan makna pandai meletakkan hukum sesuatu pada tempatnya. Yang makruh makruh, yang haram haram, yang sunat sunat, yang wajib wajib. Yang harus dikatakan harus. Anda tidak akan mungkin sampai menjadi ummatan wasata andai kata tak ada ilmu. Makna wasata adul, meletakkan sesuatu pada tempatnya adil. Itu makna adil. Macam mana nak meletakkan satu hukum andai kata jahil? Jahil dengan apa yang Allah kata dalam Quran, jahil dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi, nak meletak macam mana? Impossible. Itu sebab buku macam ini Ustaz rasa perlu ditulis. Kita yang ada sedikit ilmu, usaha tolong orang ramai faham Quran, faham hadis. Quran bukan cukup dibaca saja, kena faham. Sebab matlamat ia diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana dijadikan panduan dan pedoman bila tak faham? Hadis Nabi juga tak cukup sekadar dibaca, difaham. Sebab Quran dan sunnah Nabi perlu diikuti. Macam mana dia ikut kalau tak faham? Allahu Akbar. Dan berbuih mulut ni bercakap. Masih lagi tak faham-faham. Kematian tinggal hanya sedikit lagi. Ini kemunculan ajaran-ajaran sesat ni. Mendakwa Nabi lagi. Imam Mahdi lagi. Berbaiat lagi. Berjanji taat setia dengan gurunya. Dan berjanji lagi kalau membelakangi atau berpatah balik meninggalkan ajaran tersebut sampai bersedia dilaknat oleh Allah. Ajaran apa ini? Nampak sangat tak ada ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat dari sudut lain, ummatan wasata ini juga dapat diartikan. Yang pertama, golongan yang terlalu materialistik, material, terlalu kebendaan, seperti Yahudi, musyrikin. Ada satu lagi golongan yang terlalu mementingkan kebatinan atau kerohanian, seperti Nasrani, Kristian. Islam tidak macam Yahudi, musyrikin. Islam juga tidak macam Nasrani. Kita dibolehkan mencari kebendaan secukupnya sebab kita bukan malaikat. Perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu kenderaan. Memang perlu. Tapi jangan sampai itu semua melupakan kita kepada hari akhirat. Kita juga tidak setuju dengan Nasrani yang terlalu mengutamakan kerohanian. Sampai tidak mau kahwin. Siapa yang minta baru luarmu, bagi dengan baju dalam sekali.
penuh dengan kasih sayang, itu dah melampau. Islam adalah agama fitrah. Selain ada akal, kita juga ada nafsu. Kita boleh cari makanan yang sedap. Kita juga boleh memuaskan nafsu seks, tapi dengan cara yang betul, kawin. Cukup dengan wali dan saksi, ijab kabul. Kita bukan macam Yahudi, musyrikin yang terlalu mementingkan keduniaan, kebendaan. Kita juga tidak sebagaimana Nasrani. Ini di antara lain makna wasata. Sebagaimana yang diajar oleh Allah SWT dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat. Dua-dua kita cari. Nah, selanjutnya apa kata Allah tentang ummatan wasata? Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kamu mesti jadi ummatan wasata dengan makna umat yang adil dan umat pilihan supaya kamu menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Dan yang kedua, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas kamu. Nah, di sini ada dua. Pertama, supaya kamu umat Muhammad menjadi saksi terhadap umat yang lain. Kita ulas ini dulu. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Agar umat Muhammad akhir zaman jadi saksi terhadap umat yang lain. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ustaz tidak tulis di sini. Sebab hadis ini Ustaz dapat terkemudian setelah menulisnya. Tapi mustahak untuk memahaminya. Manusia yang pertama-tama ditanya oleh Allah nanti pada hari akhirat adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, hal ballaghta risalati? Sudahkah kamu sampaikan pesananku kepada umatmu? Tentu saja jawab Nabi Nuh, Naam. Qad ballaghtu risalataka li ummati atau li qaumi. Benar ya Allah, Engkau Maha tahu. Aku telah sampaikan pesan-pesanmu kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi. Siapa yang boleh menjadi saksi ke atasmu bahwa kamu telah menyampaikan risalahku, ajaran dan pesanku kepada umatmu, wahai Nuh? Siapa yang boleh aku panggil untuk jadi saksi bagimu? Nabi Nuh menjawab, Ya Allah, panggil Muhammad dan umatnya untuk jadi saksi bahwa aku telah menyampaikan pesanmu kepada umatku. Lalu Nabi Muhammad dan umatnya pun dipanggil. Allah tanya, Ya Muhammad, wa ya ummata Muhammad,
Betulkah Nuh telah menyampaikan risalahku kepada umatnya? Jawab Nabi, na'am. Jawab umat Nabi Muhammad, na'am. Benar ya Allah. Nuh telah menyampaikan risalahmu kepada umatnya. Okey, selamat. Ini yang namanya Nabi Muhammad dan umat Muhammad jadi saksi terhadap umat yang lain. Nah sekarang giliran Ibrahim. Ya Ibrahim, al-ballaghta risalati? Apakah engkau telah sampaikan pesanku kepada umatmu? Naam. Ya Rab, engkau maha mengetahui. Aku telah sampaikan risalahmu kepada umatku. Allah tanya lagi. Siapa yang engkau ingin agar aku panggil sebagai saksi bahwa engkau benar-benar telah menyampaikan risalahku kepada umatmu? Lagi-lagi Ibrahim menjawab, Muhammad wa ummatah. Tolong panggil Muhammad dan umatnya, ya Allah. Allah panggil lagi Muhammad dan umatnya. Ya Muhammad, wahai umat Muhammad, betulkah Ibrahim telah menyampaikan risalahku kepada umatnya? Nabi Muhammad dan umatnya menjawab, benar ya Allah. Kami menjadi saksi. Begitulah satu demi satu rasul-rasul ditanya serupa seperti pertanyaan terhadap Nuh dan Ibrahim. Ini yang dimaksudkan. Kami jadikan kamu, hai Muhammad dan umatmu, ummatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu jadi saksi bagi umat yang lain. Timbul pertanyaan. Pak Ustaz, Nabi Muhammad dan umatnya kita tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim yang sudah ribuan tahun yang kita belum wujud. Macam mana kita boleh jadi saksi untuk mereka? Jawabannya senang saja. Kita ada Quran tak? Dalam Quran ada tak surah Nuh menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh lengkap sampai-sampai masanya Nabi Nuh berdakwah pun disebut 950 tahun. Ada tak surah Ibrahim yang menceritakan Ibrahim mencari Tuhan? Ibrahim berlepas diri dari bapaknya karena bapaknya membuat berhala. Ibrahim dilempar dalam api oleh Raja Namrud. Sekali lagi pertanyaan Ustaz, kita ada Quran tak? Ada. Dalam Quran ada tak kisah tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim? Ada. Itu dia pengetahuan kita tentang Nuh dan Ibrahim. Diceritakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi kita ada knowledge untuk menjadi saksi untuk Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Walaupun kita tidak hidup sezaman dengan mereka, tapi kita mengetahui melalui Al-Quran. Tapi mohon maaf, tidak akan dapat umat Muhammad menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu jika mereka hanya baca Quran tapi tak faham Quran. Macam mana menjadi saksi kalau Quran yang dibaca tak tahu kisahnya? Kisah Nuh tak tahu, kisah Ibrahim tak tahu. Sorry. Itu sebabnya kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Tafsir Quran ada dua jenis. Ada namanya At-Tafsiru Bit-Tartib,
tafsir secara tertib dari juz 1 masuk juz 2, juz 3 sampai 30. Itu namanya tafsir bit tartib. Adapun tafsir dalam buku ini namanya at-tafsiru bil maudhu'. At-tafsiru bil maudhu', yaitu tafsir by topik. Macam topik hari ini, ummatan wasata. Kita bawa ayat Quran dan kita faham, itu namanya tafsir bil maudhu'. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati dan sayangi. Ustaz doakan mudah-mudahan kita semua, Ustaz dan bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa istiqamah. Belajar tafsir sama ada bit tartib atau at-tafsir bil maudhu' sampai kita mati. Dan kita nanti akan mampu untuk menjadi saksi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Itu dia tafsirannya. Lihat muka surat 6. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi ke atas perbuatan kamu. Lebih-lebih lagi memahami bahagian ini. Tak timbul bila Nabi Muhammad berjalan dengan tuan guru kita, baginda ke kanan, tuan guru ke kiri, kita mesti ikut kiri. Lihat tu bahayanya. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Quran dengan bahasa yang mudah. Lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, supaya kamu perjelaskan kepada umat manusia apa yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tugasnya bukan hanya penyampai. Penyampai itu tabligh. Tetapi di dalam ayat 44 An-Nahl, Allah sebut tabyin. Bukan lituballigha, tapi litubayyina linnas. Tabyin maknanya supaya kamu jelaskan, supaya kamu bimbing. Kalau kita lihat di dalam tafsir English, litubayyina, to explain clearly. To explain clearly. Allah kata aqimus salat, dirikan salat. Nabi jelaskan bagaimana memulai salat, di mana tangan sepertinya mesti diletak, bagaimana rukuk, bagaimana iktidal, bagaimana sujud, apa yang patut dibaca ketika qiyam, apa yang patut dibaca ketika rukuk. Yang itu pun mesti ikut tuan guru ke? Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Berapa peratus? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah hanya sebut sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Siapa yang telah menetapkan miqat, di mana mesti niat, wukuf di Arafah berapa hari bulan, melontar jamarat berapa batu, batu sebesar apa, sa'i mundar mandir berapa kali, tawaf berapa kali pusingan, bermula dari mana? Perlu pada tuan guru juga ke? Tak cukup ke penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolonglah janganlah ajak manusia sesat macam kesesatanmu. Tak malu ke? Allah Subhanahu wa taala tak pernah jumpa ke ayat ini? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Allah sebagai
hakim di dalam mahkamah ilahi. Saksi yang akan dipanggil adalah Rasul, bukan Tuan Guru. Allah akan tanya, ya Muhammad, ini Abdullah Yasin, ini umatmu. Cara dia salat begini, begini, begini. Memang macam itu ke, hei Muhammad, yang engkau ajar? Lalu Nabi Muhammad jawab, na'am, macam itu yang aku ajar. Selamat. Selamat. Tetapi bila Allah refer kepada Nabi Muhammad tentang salat seseorang, B, C, D, Nabi Muhammad kata, tidak. Tidak macam itu ya Allah yang aku ajar. Ini barangkali orang yang ditanya ni lebih kepada Tuan Guru daripada Rasul, yang jelas amalnya tak akan diterima. Sebab Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara aku, cara kami, maka amalnya ditolak. Tak pernah jumpa ke ayat ini. Rasul yang akan diminta untuk jadi saksi. Nah, ini tentang bahagian Rasul menjadi saksi. Banyak pembahasannya. Kemudian kita sampai ke ayat yang terakhir atau bahagian akhir. Ayatnya satu saja, tapi pembahasannya panjang. Cuma pembahasan berikut ini dia sekaligus. Apa kata Allah? Apa firman Allah berikutnya? وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Coba tengok apa maksudnya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikut Rasul. Coba tengok, siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang membelot, menolak Rasul. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin dan hadirat, bahagian ini kita telah jelaskan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Kaabah yang ada di Mekah. Semua kita tahu, setelah adanya pemindahan arah kiblat dari Palestin ke Kaabah yang ada di Mekah, para sahabat merasa gelisah. Jangan-jangan salat mereka selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis membelakangi Kaabah akan sia-sia, tidak diberi pahala. Maka turun ayat ini. Allah katakan, aku tidak menyia-nyiakan imanmu dengan makna salatmu. Inilah hujah yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam pelajaran hari Ahad yang lalu, akidah Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang dikatakan iman itu dia ada kaitan dengan amal perbuatan. Sebabnya imanakum, imanmu tak sia-sia, dengan makna salatmu tak sia-sia. Okey. Yang kedua,
Allah sebut dalam ayat ini, matlamat pemindahan arah kiblat adalah untuk menguji mereka, mana mereka yang betul-betul ikut Rasul dan mana mereka yang membelot atau yang menolak Rasul. Penjelasannya macam ini. Sudah menjadi naluri manusia, fitrah manusia. Sangat sukar, sangat susah, sangat berat untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah mendaging. Sesuatu yang telah menjadi tradisi. Agama sebelum Islam muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Nasrani, Kristian, kiblat mereka memang Masjidil Aqsa. Itu kiblat mereka. Pada peringkat awal juga dari kalangan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis. Macam orang-orang Kristian menghadap ketika beribadat. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala suruh menghadap ke arah Ka'bah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, untuk merubah satu-satu perkara yang sudah terbiasa tidak mudah. Sebagaimana beratnya orang-orang Islam Nusantara yang selama ini berpegang dengan ajaran Islam berdasarkan adat istiadat nenek moyang, lalu dibawa ayat Quran, bawa hadis Nabi yang ternyata bercanggah dengan amalan tradisi nenek moyang. Betul tak? Orang yang sudah mendarah mendaging dengan tradisi nenek moyang. Mengapalah Ustaz ni? Sedikit-sedikit tak boleh, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Mengapalah Pak Ustaz ni? Tak ada kata-kata lain ke yang keluar dari mulut Ustaz selain syirik dan bid'ah? Komen orang macam itu adalah komen orang yang selama ini Islamnya Islam nenek moyang. Bukan Islam Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu mohon maaf, yang paling sulit untuk merubah tradisi ini adalah orang-orang yang lansia, lanjut usia. Sebab mereka sudah mendarah mendaging. Percaya ramalan bomo, bila bernazar bawa sajian-sajian ke kubur-kubur tertentu, kubur-kubur keramat. Ada namanya puja pantai, supaya dapat ikan banyak. Ada namanya puja padi, supaya padi itu subur. Semua amalan itu adalah syirik. Tapi nenek moyang buat. Karena orang tua yang sudah umur 60, 70, dah mendarah mendaging dengan perbuatan tersebut, tradisi tersebut, susah untuk dibawa kembali kepada ajaran yang sebenar, Quran dan hadis. Kecuali lansia yang sedang dengar ini. Kecuali bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang sudi mendengar ceramah seperti ini. Itu kecuali. Itu bermakna bapa-bapa dan ibu-ibu orang yang hebat.
Sebab kata Sayyidina Ali, al-audah ilal haq khairum minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada berterus-terusan di dalam kebatilan. Yang selama ini kita buat itu syirik, selama ini yang kita buat itu bid'ah. Nah, sekarang kita dah dengar, jangan buat itu lagi, jangan percaya itu lagi, jangan buat amalan itu lagi, tidak ada sumber dari Nabi. Itu sebabnya mengapa penyokong-penyokong dan pembela para rasul dan nabi pada umumnya orang-orang muda. Why? Limadha? Mengapa? Karena orang yang masih muda belum lagi mendarah mendaging tradisi nenek moyang. Mereka masih muda. Lebih mudah menerima kebenaran berbanding orang-orang yang sudah lanjut usia. Kecuali orang-orang yang lanjut usia yang berada di hadapan YouTube ini, di hadapan Facebook ini. Itu kecuali. Karena kita telah mendapat rahmat Allah, hidayah Allah, terbuka hati untuk menerima kebenaran. Tapi berapa banyak orang-orang yang tak boleh terima karena terlalu terikat dengan tradisi. Yes, itu maksud ayat. Pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk menguji siapa di antara mereka yang taat, patuh, ikut Muhammad atau yang menolak Muhammad. Nah, kita hendak letakkan diri kita ke arah mana? Kalau Ustaz kata depan kita ni ada Nabi dan ada sahabat, atau kita punya kiai, kita punya tuan guru berjalan, Rasulullah ikut ke kanan, Ustaz akan ikut ke kanan. Itu maksudnya. Sedangkan apabila Rasul ke kanan, tuan guru ke kiri, ikut ke kiri. Ini namanya golongan yang membelot. Maksud ayat. Karena Allah nak menguji. Kasihan. Kasihan. Itu sebabnya ada kata-kata orang awam belajar adalah untuk mencari ilmu, bukan menjadi pentaassub tuan guru, bukan. Menyanjung tuan guru secara keterlaluan. Tuan guru patut dihormati. Tapi apabila dia bawa ke kiri, kita pun ikut ke kiri, walaupun Nabi bawa kita ke kanan, tak mau ikut, na'udzubillah. Ini yang Ustaz maksudkan. Walaupun hanya satu ayat, 143 Al-Baqarah. Kalau mau diulas, boleh sampai 5 jam. Dari segala angle. Cuma kita singkat-singkatkan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allahu Akbar. Ustaz kira cukup sampai di sini. Dan mohon maaf karena terlalu bersemangat untuk memberi panduan. Nada Ustaz agak tinggi pada hari ini dan pagi ini. Karena takut jemaah tak faham. Takut jemaah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tiap hari saja kita lihat ada puak-puak yang coba hendak menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang ingin menyampaikan kebenaran dibatasi gerak-gerak mereka. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sementara golongan-golongan yang boleh membawa umat ke arah yang satu lagi diberi keluasan, malah tidak ditegur, tidak dipanggil.
Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu, apabila tidak mau mendalami Quran dan Sunnah, berguru pada guru-guru yang ingin membawa pada Quran dan Sunnah, sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahaya untuk diri, bahaya juga untuk anak cucu di belakang hari atau pada masa hadapan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terima kasih karena mengizinkan Ustaz untuk menjelaskannya secara bebas, tidak membaca. Maklumlah sampai 10 muka surat. Ustaz perlu tulis itu dengan lebih detail, mengingat topik itu sangat mustahab. Itu sebabnya Ustaz jadikan dia sebagai topik nomor 1. Walaupun pelajaran 61 tentang ummatan wasata, penyebabnya tidak lain tidak bukan karena mustahaknya topik tersebut difahami oleh kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi ummatan wasata dengan makna yang sebenar, yaitu umat yang adil, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, khiyaran, umat ideal, misali, umat contoh. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa pertanyaan dari jemaah secara singkat. Pak Ustaz, baru-baru ini ada orang yang mendakwa orang alim berkenaan telah salah karena melarang berzikir Allah, 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 Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita baru saja sebut dalam beberapa topik, dengan zikrullah jiwamu menjadi tenang. Zikrullah pula ada 3 jenis. Zikrul lisan, zikrul qalbi, dan zikrul amal. Jadi berbalik kepada pertanyaan. Ada yang mengatakan boleh zikir Allah, Allah, Allah. Ada pula pandangan yang mengatakan jangan zikir Allah, Allah. Sebab zikir itu tidak sempurna. Ustaz ingin menjawab secara adil. Wasata, adil. Ternyata setelah Ustaz pelajari, kedua-duanya ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi selagi ada umat manusia yang boleh menyebut Allah, Allah, Allah. Itu di antara dalil yang digunakan oleh orang yang berzikir Allah, 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 Allah. Kadang-kadang dilagu-lagukan sebagaimana zikir tarikat di salah satu tempat di Indonesia. Allahu, 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 di lagu-lagukan. Okey. Dalil mereka itu. Dalil orang yang mengatakan tak setuju karena kata mereka perkataan Allah sahaja tidak lengkap. Allah memang. Dalil kedua mereka yang mengatakan boleh uzkur rabbak, sebutlah Tuhanmu, Tuhan kita Allah. Itu dalil mereka yang kedua, mengatakan zikir Allah, Allah itu boleh. Golongan yang kedua ini mengatakan tidak pernah datang zikir itu dari Rasulullah
Sebab itu adalah ibadat. Zikir adalah ibadat. Ibadat mestilah yang datang daripada Rasulullah. Alasan mereka, ucapan Allah itu hanya sendiri tidak cukup, tidak lengkap. Berbeza dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi. Subhanallah, Maha Suci Allah, itu lengkap. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lengkap. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, lengkap. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, lengkap. La haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Itu yang diajar oleh Nabi. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tak pernah datang dari Nabi. Afdaluz zikri Allah, Allah, Allah. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua. Ini yang lebih tepat. Itu penjelasan Ustaz. Bukan begitu cara yang diajar oleh Nabi. Sekarang Nabi ajar ini malah merupakan zikir yang paling afdal, lengkap, la ilaha illallah. Malah Nabi mengajar Ummu Hani yang ketika lemah, paralyzed, banyak-banyaklah membaca zikir ini, wahai Ummu Hani. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Dan Nabi juga tafsirkan ayat yang ke-46 dari surat Al-Kahfi, Al-Baqiyatus Salihat. Sesuatu yang kekal lagi saleh adalah 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Tak pernah Nabi sebut, bacalah Ummu Hani, Allah, 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 Allah. Dari sudut pendalilan, tak kuat. Yang kuat itu yang lengkap. Pak Ustaz, nenek saya sering buat salat jamak. Pak Ustaz, soalan kedua, nenek saya selalu buat salat jamak dengan alasan beliau sudah tua. Lagipun pergerakan sangat terbatas, lebih-lebih lagi ketika ambil uduk. Boleh ke Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kita dah jelaskan semalam. Kebolehan jamak ini bukan sempena musafir saja. Beza dengan qasar. Memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2, itu hanya sempena travelling, musafir atau safar. Tetapi jamak tidak, hanya karena musafir. Boleh karena takut, boleh karena hujan, boleh karena sakit, boleh merasa kesulitan. Jadi sakit di antara sebab kebolehan untuk jamak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah buat salat Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Padahal baginda tidak musafir, tidak takut, tidak hujan. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, mengapa Nabi buat begitu? Jawab Abdullah ibnu Abbas, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Jadi bagi orang yang kesulitan, seperti tak tos, seperti mendapat darah istihadah, darah penyakit, mereka boleh buat jamak. Cuma semalam kita dah jelaskan ada jamak hakiki, sama ada jamak takdim, atau jamak takhir, itu jamak hakiki, atau jamak suri.
Iaitu gambarannya saja seperti jamak, tapi bukan jamak. Caranya, lakukan zuhur pada penghujung waktunya, selesai zuhur, lalu azan asar, dan buat asar pada awal waktunya. Betul tak? Kita lakukan salat itu pada waktunya masing-masing, tapi nampaknya gambarannya macam jamak. Jamak itu namanya jamak suri. Jadi orang yang sakit, mereka boleh pilih. Buat jamak hakiki boleh, jamak suri boleh. Sebab ada rukhsah, keringanan. Pak Ustaz, adik saya mendapat info, mendapat berita bila kita akan main kutu, kena ambil akad. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Main kutu ini, umpamanya kita dengan grup kita 10 orang ke 20 orang ke, membuat semacam perjanjian atau kesepakatan. Tiap bulan masing-masing kita keluarkan duit RM100. Contoh. Kalau 20 orang, maknanya 2.000 terkumpul setiap bulan. Siapa yang layak mendapat bulan ini, bulan berikutnya, hendaklah berdasarkan undi. Dalam Islam, undian semacam itu untuk melayakkan dia mendapat turn atau giliran itu dibolehkan. Sebab itu dianggap atau dikategori sebagai adil. Bukan dengan cara tipu. Boleh hukumnya. Oleh sebab itu A, B, C, D, E, X sekian orang itu pada akhir bulan setelah terkumpul 2.000 daripada 20 orang tersebut cabut dapat A, maka A terima 2.000. Bulan berikutnya maknanya tinggal 19 orang lagi yang perlu diundi. 19 karena satu dah dapat. Dapat B, B menerima 2.000. Berikutnya tinggal 18 orang, undi lagi. Dapat C dapat 2.000. Perjanjian seperti itu sudah dikategori sebagai akad. Dan hukumnya halal. Itu pandangan Ustaz. Sebab tidak ada unsur tipu-menipu di situ. Wallahu a'lam. Kalaulah yang dimaksud dengan akad, itu telah dikategori sebagai akad. Sebab persetujuan bersama. Semacam MOU. Ada understanding. Dapat depan, dapat belakang, berdasarkan undian adalah dibenarkan. Itu namanya adil. Yang terakhir, yang keempat, kawan minta tanya, Pak Ustaz. Jika kita bagi mak kita emas, tapi emas milik mak itu emas lama dan agak kecil, lalu kita besarkan dengan biaya sampai 10.000 untuk membuat emas yang asalnya kecil jadi besar. Lalu kita bagi pada mak. Setelah kita tukar dengan biaya 10.000 ringgit. Pertanyaannya, jika mak meninggal dunia, apakah kita tadi yang menambah itu
boleh ambil emas tersebut atau perlu difaraidkan? Jawaban Ustaz, kalau emas mak tersebut kita dengan rela hati membuat menjadi lebih cantik dan lebih besar walaupun dengan mengeluar uang 10,000, kemudian kita bagi balik kepada mak, bagi pandangan Ustaz itu adalah pemberian. Nah, mau dinamakan hadiah ke, mau dinamakan hibah ke, pemberian. Dan pemberian tak boleh diambil. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kiasan. Siapa yang mengambil balik sesuatu yang sudah dia beri sama dengan kucing yang muntah lalu dimakannya lagi muntah tersebut. Sudahlah muntah, lalu muntah tersebut dimakannya. Ia mengandung sifat yang sangat tercela, mengambil balik sesuatu yang telah kita berikan kepada seseorang. Oleh sebab itu jangan ambil. Bagi pandangan Ustaz, dia hendaklah difaraidkan. Sebab itu sudah menjadi milik ibu. Ada lagi satu pertanyaan, Pak Ustaz. Ada satu ajaran hari ini yang minta followernya, pengikutnya berbaiat. Padahal tuan gurunya mendakwa dia adalah Imam Mahdi, mendakwa dia adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, dan berbaiat mengucap aku janji, siapa yang berpatah balik atau keluar daripada ajaran itu, dia dilaknat oleh Allah. Hadirin dan hadirat, ajaran itu sudah wujud. Memang wujud di Singapura. Sebab yang tanya ni orang Singapura. Dan kerajaan Malaysia sudah tetapkan ajaran itu adalah ajaran sesat. Dan sudah ditangkap pun beberapa ratus orang daripada pengikut-pengikutnya. Ustaz hanya tahu ini berdasarkan pembacaan. Marilah kita sama-sama mengambil maklumat lebih lanjut. Ustaz hanya mengatakan bahawa ajaran tersebut adalah ajaran sesat. Oleh sebab itu hati-hati. Atas dasar itu menekuni majlis ilmu Quran hadis, akidah, cara ibadat dan lain-lain sangat mustahak hari ini supaya kita tidak dibawa terpesong oleh golongan tersebut. Terakhir kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat serta istiqamah di atas kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mendapat pencerahan tentang maksud ummatan wasata, umat pertengahan, dengan makna umat yang adil, lagi umat pilihan. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk menjadi ummatan wasata.
hanya saja untuk menjadi ummatan wasata. Tak akan mungkin andai kata kami tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami senantiasa pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak melampau dan tidak pula kurang daripada yang dituntut. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa patuh dengan ajaran-Mu dan ajaran Rasul-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan di dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Bila kamu berbalah pendapat, kembalikanlah perbalahan itu kepada Allah dan Rasul, yakni kembali pada Quran dan Sunnah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu beri kami sifat istiqamah, yakni senantiasa konsisten, terus-menerus di atas kebenaran hingga kami mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.